Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba pilihan, dan sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang terbaik. Di dalam kitab Hilyatul Aulia karya Abu Nu'aim Asbahani diceritakan dari Abu Fa'id Zunun bin Ibrahim al-Misri menceritakan, dia berkata, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba pilihan, dan sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang terbaik. Lalu dia ditanya, wahai Abu Fa'id, apa tanda mereka? Beliau menjawab, yaitu ketika seorang hamba menanggalkan kehidupan yang rileks, menguras tenaga untuk berbuat taat, dan menyukai jatuhnya musibah. Kemudian dia bersair. Al-Quran dengan janji dan ancamannya mencegah mata dari tertidur di malam hari. Mereka memahami kalau Maha Penguasa lagi Maha Mulia, dengan pemahaman yang membuat leher tertunduk dan merendah. Lalu seseorang yang berada di majlis bertanya, wahai Abu Fa'id, siapakah kaum itu? Semoga Allah merahmatimu. Dia menjawab, mereka itu adalah kaum yang meniadakan lututnya, yang menindihkan lututnya sebagai bantal untuk dahinya, dan tanah sebagai hamparan bagi belikat mereka. Mereka adalah kaum yang Al-Quran mendarah daging dengan mereka, sehingga Al-Quran itu menjauhkan mereka dari istri mereka dan menggerakkan mereka untuk melakukan perjalanan malam. Mereka meletakkan Al-Quran dalam hati sehingga menjadi lapang. Mereka mendekapnya di dada sehingga menjadi terang. Mereka benturkan kecemasan mereka dengannya sehingga terpecah. Mereka menjadikannya sebagai pelita bagi kegelapan mereka. Pemandu bagi tidur mereka, pemandu bagi jalan mereka, dan faktor pemenang bagi hujah mereka. Manusia gembira dan bersedih, tidur dan begadang, makan dan berpuasa, merasa aman dan takut. Sedangkan mereka senantiasa takut dan waspada, cemas dan bersiaga, memburu waktu biar tak terlewat, dan bersiap-siap untuk mati. Kebesarannya tidak menjadi di mata mereka karena besarnya siksa yang mereka takutkan dan berharganya balasan yang dijanjikan kepada mereka. Mereka menapaki jalan-jalan Al-Quran dan berpenerangan dengan cara Ar-Rahman. Mereka tidak menunggu lama Al-Quran membuktikan janjinya kepada mereka, menepati perjanjiannya, mencurahi mereka dengan kebahagiaannya, melindungi mereka dari ancamannya, sehingga dengan Al-Quran itu mereka memperoleh perkara-perkara yang dicintai. Dengan mereka memeluk bidadari, dengannya mereka aman dari kehancuran, dan dengannya mereka waspada terhadap kesudahan. Karena mereka meninggalkan kemegahan dunia dengan tatapan yang abai, memandang pahala akhirat dengan tatapan yang rela, dan membeli keabadian dengan kefanaan. Maka itulah sebaik-baik perniagaan mereka, dan mereka memperoleh peruntungan dua negeri, menggabungkan dua kebaikan dan menyempurnakan dua karunia.
Mereka mencapai manzilah atau tingkatan terbaik dengan sabar dalam hitungan hari. Mereka memutus hari-hari yang ringan karena kewaspadaan terhadap hari yang penuh kesulitan. Mereka bergegas dalam waktu yang sebentar dan bersegera dalam keadaan takut akan bencana. Maka mereka tidak merajut hari-hari mereka dengan permainan dan kelezatan, melainkan menekuni kesulitan-kesulitan demi perkara-perkara yang abadi lagi baik. Demi Allah, kekuatan mereka terlemahkan oleh keletihan dan warna kulit mereka berubah oleh kepenatan. Mereka senantiasa ingat yang apinya menyala-nyala. Mereka senantiasa ingat neraka yang apinya menyala-nyala, dalam keadaan bersegera menuju kebaikan dan memutuskan diri dari kelalaian. Mereka terbebas dari keraguan dan ucapan kotor. Mereka adalah orang-orang cadel yang fasih berbicara dan orang-orang buta yang tajam mata hatinya. Mereka tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Berkat merekalah segala kesengsaraan dihindarkan. Pada merekalah berkah diturunkan. Mereka adalah manusia paling manis tutur kata dan perasaannya, dan yang paling memenuhi janji dan perjanjiannya. Mereka adalah pelita bagi para hamba, menerangi berbagai negeri, lentera di dalam gelap, tambang rahmat, sumber hikmah dan penopang umat. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka adalah manusia yang paling bisa menerima maaf, paling lapang terhadap ampunan, paling dermawan dengan pemberian hasrat, paling lapang, paling dermawan dengan pemberian. Mereka menatap pahala dari Allah dengan jiwa yang penuh hasrat, mata yang membelak, dan amal yang sesuai. Mereka mengabaikan dunia, memperpendek perjalanan mereka. Mereka telah memutuskan tali asa kepada dunia. Rasa takut kepada Rob, mereka tidak menyisakan kegembiraan terhadap harta benda mereka. Karena itu engkau melihat mereka tidak berhasrat kepada pundi-pundi kekayaan, tidak kepada kawanan ternak, tidak kepada unta-unta yang tangkas, dan tidak pula terhadap istana-istana yang kokoh. Benar, akan tetapi mereka lihat adalah taufik Allah dan ilhamnya kepada mereka, sehingga mereka tergerak oleh ma'rifat mereka untuk bersabar dalam beberapa hari. Mereka memantang raga mereka dari perkara-perkara yang haram, menahan tangan mereka dari berbagai warna makanan, menjauhkan diri dari dosa, lalu menempuh jalan yang lurus. Mereka bersekutu dengan ahli dunia hanya dalam masalah-masalah akhirat, tetapi ahli dunia itu gentar akan musibah dan pahitnya kematian. Mereka takut akan kematian, sakaratul maut, kecemasan dan kengeriannya. Mereka gentar akan kubur dan kesempitannya, malaikat mungkar dan nakir, serta bentakan dan pertanyaan keduanya. Takut akan hari berdiri di hadapan Allah yang memiliki sebutan yang mulia dan nama yang suci. Syekh Abu Nu'aim berkata, mereka adalah pelita dalam kegelapan, sumber petunjuk dan kearifan. Mereka diistimewakan dengan keistimewaan yang tersembunyi dan dibersihkan dari sikap pura-pura ikhlas, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berkata, Umar melewati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. Saat dia menangis, lalu Umar bertanya, apa yang membuat menangis wahai Mu'adz? Dia menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba yang paling cintai Allah adalah orang-orang yang bertakwa.
dan menyembunyikan amalannya. Yang apabila mereka tidak ada, maka mereka tidak dicari-cari. Dan apabila mereka hadir, maka mereka tidak dikenali. Mereka itulah para imam petunjuk dan lentera ilmu. Itulah penjelasan tentang hamba-hamba pilihan Allah dan hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.